Kisah ini mungkin klise. Saat itu aku jatuh cinta pada seorang, sebut saja namanya Hendra. Dia itu adalah kakak kelasku. Saat itu aku masih sekolah di SMA yang sama dengan dia. Namun ketika aku di kelas 3, dia lulus sekolah dan pindah ke kota lain. Rupanya takdir telah mempertemukan kami kembali di kampung yang sama, tepatnya saat menempuh kuliah sarjana 2 atau S2. Dan satu hal yang masih aku bawa dalam hati, aku jatuh cinta padanya. Ketika masih duduk di bangku sekolah SMA, kadang aku curi-curi pandang kepadanya saat jam istirahat. Kadang aku sengaja pamit ke toilet oleh sebab hanya untuk melihat yang sedang bermain basket. Walaupun hanya menatapnya selama beberapa detik, rasa kebahagiaanku penuh sepanjang hari. Remaja selalu malu untuk mengungkapkan isi hatinya, apalagi aku yang memang punya sifat pemalu dari dulu. Hampir tidak ada sedikit pun sinyal cinta yang aku kirimkan kepadanya. Aku tidak seberani para sahabatku yang bisa titip salam atau langsung mengatakan suka pada cowok yang mereka suka. Karena itu yang aku lakukan hanya memendam perasaanku. Mungkin ini masih bisa dibilang cinta monyet yang nanti akan memudar seiring berjalannya waktu, hingga pada suatu saat aku akan merasakan jatuh cinta yang lebih serius dengan pria lain. Namun nyatanya pikiranku salah. Meskipun saat kuliah S1 aku sempat berpacaran dengan pria lain, namun aku tetap meletakkan kenangan akan Hendra dalam hatiku. Singkat cerita, saat aku mengambil S2, aku bertemu kembali dengan Hendra. Takdir tersebut seolah mengembalikan perasaan yang telah terpendam sejak dulu. Hatiku kembali berdetak, kembali terkenang akan indahnya jatuh cinta, walaupun hanya dengan menatap kedua matanya. Perasaan yang tidak pernah aku rasakan dengan pria lain. Beberapa kali kami berada di kelas yang sama. Dia masih Hendra yang ramah dan suka bercanda. Hubungan kami tetap dekat, tapi tetap saja tidak ada keberanian untuk mengungkapkan rasa cintaku ini padanya. Bagaimana aku bisa menyatakan perasaanku sedangkan masih ada pria lain yang masih menjadi pacarku? Egois memang aku, bahkan sering merasakan bersalah pada pria itu, tetapi aku tidak bisa membohongi perasaan hatiku ini. Jika saja Hendra suka padaku, kemudian mengajakku untuk jadi kekasihnya atau bahkan istrinya, pasti aku akan terima. Sayangnya takdir yang mempertemukan kami harus berakhir karena ada kejadian yang tidak aku harapkan. Suatu hari di sebuah musim penghujan di pertengahan bulan November, Hendra mengalami sebuah kecelakaan. Selama 2 hari dia dirawat di UGD, tapi takdir berkata lain, nyawanya sudah tidak bisa tertolong. Dia pergi untuk selamanya. Duniaku pun terasa hancur. Hatiku seakan menjerit atas kepergiannya, seolah ada bagian tubuhku yang menghilang. Saat aku hadir di pemakamannya, aku turut hadir juga dalam setiap acara doa yang dilakukan keluarganya di setiap malam. Sejenak aku melihat ratapan tangis dari ibunya hingga acaranya tidak terasa telah selesai. Setelah para tamu pulang, terdengar ada seorang wanita yang menyapaku. Mbak ini temannya Hendra saat masih sekolah di SMA kan? Yang namanya Wenda kan? Ujar wanita itu setelah aku melihat ke samping. Ternyata wanita itu adalah ibunya. Aku mengangguk. Lalu wanita itu mengajakku ke ruangan yang lain dan
Menurutku ruangan itu adalah kamarnya Hendra. Wanita itu kemudian menceritakan tentang anaknya berhubungan denganku. Dia pun berkata, anak ibu dulu pernah bilang bahwa dia suka dengan Nak Wenda dan cinta. Lanjutnya, detik demi detik berlalu. Aku mendengarkan dengan serius cerita dari ibunya, Hendra, bahwa anaknya ternyata telah lama memendam perasaan cinta, dan ternyata selama ini Hendra melakukan hal yang sama denganku, diam-diam merahasiakan perasaan yang dia rasakan kepadaku, dan juga hal itu dipendamnya sejak masih di bangku sekolah SMA. Beberapa hari yang lalu Hendra pernah bilang pada ibu bahwa sekarang Wenda telah punya pacar dan mungkin harus menunggu Wenda putus dulu. Wenda, lanjut ibu Hendra sambil sesekali meneteskan air matanya. Aku pun tidak kuasa menahan air mataku hingga aku menangis di pelukan ibunya. Hendra, setelah mendengar cerita itu, aku menyesal dan sangat menyesal sekali. Aku tidak sempat mengatakan bagaimana perasaan yang aku rasakan kepadanya. Hingga sekarang, rasa penyesalan itu terasa di diriku, masih mengganjal di dalam lubuk hatiku yang terdalam dan bahkan jauh dari berat jika dibandingkan saat Hendra masih hidup. Itulah cerita tentang seseorang wanita yang bernama Wenda yang menyimpan perasaannya mencintai seorang Hendra. Semoga ini tidak terjadi kepada teman-teman. Kalau dapat sih, kalau menyatakan cinta ya diungkapkan, walaupun itu akan nanti suatu mengecewakan. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih.